Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Natal. Natal biasanya diperingati pada bulan Desember, saudara. Sekitar tanggal 24 atau tanggal 25 Desember. Bahkan ada gereja-gereja yang memperingatinya pada bulan Januari, saudara. Misalnya gereja-gereja persekutuan, gereja-gereja ekumeni. Natal adalah hari memperingati kelahiran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir ke dunia mempunyai tujuan yang jelas, saudara. Mari kita baca dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini jelas sekali saudara bahwa Yesus datang ke dunia mempunyai tujuan, dikatakan di sini untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita baca saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 di sana dituliskan dengan lebih jelas saudara. Mari kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Di sini dituliskan dengan jelas saudara bahwa Yesus datang ke dalam dunia mempunyai tujuan untuk dia mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit saudara. Setelah dia bangkit saudara, maka selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Setelah itu, Yesus terangkat ke surga. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 1, ayat yang ketiga, saudara. Kisah Rasul 1, kita baca mulai ayat 3. Kepada mereka, ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita loncat ayat yang ke-10 saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Perhatikan saudara, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kelahiran Yesus, saudara, di kandang Bethlehem yang kita peringati sebagai peringatan Natal, hari Natal, mempunyai hubungan, saudara, dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, dikatakan di sini, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pada kedatangan Tuhan yang pertama kali, saudara, Tuhan mempunyai tujuan, dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan dia berjanji, saudara, dia akan datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Jadi saudara, setiap kali kita memperingati Natal, maka kita harus ingat bahwa dia yang telah bangkit, naik ke surga, dia berjanji akan datang yang kedua kali. Jadi setiap kali kita memperingati Natal, saudara, maka kita harus juga mengerti, kita juga harus mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita baca dalam 2 Petrus 3, di sana perikopnya berjudul Hari Tuhan,
2 Petrus 3 ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Mari kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dikatakan di sini, saudara, pada hari kedatangan Tuhan, langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini satu kejadian yang luar biasa, saudara. Kejadian yang sangat dahsyat. Bagaimana kita untuk mempersiapkan diri, saudara, pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jika segala sesuatu, jika dunia ini akan hancur secara demikian, dikatakan di sini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, sungguh-sungguh suatu hari yang dahsyat, ya. Dunia hancur, hangus. Dan dikatakan kita yang menantikan hari itu, dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara, kita harus mempersiapkan hidup kita, hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Dikatakan ayat 12, kamu yang menantikan, yaitu orang-orang yang hidup dalam kekudusan dan kesalehan, dikatakan di sini, saudara, dia mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Dengan peringatan Natal pada tahun ini, saudara, biarlah kita diingatkan kembali untuk kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akhir kata, saudara, saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali.